Nama Bora Bora sudah tak asing karena sering menjadi destinasi berlibur para selebriti Hollywood. Four Seasons Bora Bora merupakan resort yang paling terkenal dengan fasilitas spa di bibir pantai, kolam renang dan pemandangan tak terbatas atau pusat kebugaran di ruang terbuka. Siapa yang sudah menonton film Moana? Yap, film Moana ini berhasil merebut hati anak-anak yang menontonnya. Enggak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tapi orang-orang dewasa pun banyak yang suka dengan alur cerita dan tokoh latar lokasi di film Moana. Film Moana memiliki latar tempat yang terinspirasi dengan kepulauan Polinesia. Ternyata ada beberapa tempat yang juga digolongkan mirip dengan latar film Moana. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Samoa. Samoa sangat mirip dengan kampung halaman Moana, yakni Motunui. Negara yang terletak di Oseania ini memiliki 2 pulau utama dan 7 pulau kecil. Saat berkunjung kita bisa menjelajahi air terjun, menyelam di Palolo Deep Marine Reserve, dan snorkeling di laguna dengan air sebening kristal. Di Samoa juga terdapat hotel mewah, Sheraton Samoa Eji, Grace Hotel and Bungalow. Bora Bora. Nama Bora Bora sudah tak asing karena sering menjadi destinasi berlibur para selebriti Hollywood. Four Seasons Bora Bora merupakan resort yang paling terkenal dengan fasilitas spa di bibir pantai, kolam renang dan pemandangan tak terbatas atau pusat kebugaran di ruang terbuka. Aktivitas lain yang dilakukan di Bora Bora yakni tur pulau menggunakan helikopter, trekking di Gunung Ote Manu, atau berenang bersama ikan hiu. Tetiaroa. Tetiaroa merupakan salah satu pulau di kawasan Polinesia, Prancis. Salah satu resort yang terkenal yakni Eco Hotel and Spa, The Brando yang baru saja diluncurkan tahun 2014. Ada 35 villa private dengan fasilitas lengkap. Kayaking merupakan salah satu aktivitas yang diincar di Tetiaroa. Kalau beruntung, tamu dapat berbincang dengan para peneliti yang melakukan penelitian di Pulau Tetiaroa. Tahiti. Tahiti merupakan pulau terbesar di kawasan Polinesia, Prancis. Kawasan yang ditawarkan Tahiti lengkap, mulai dari laguna, gunung, air terjun, dan bekas kawah gunung berapi. Ada banyak penginapan di Tahiti yang terkenal, salah satunya Intercontinental Tahiti Resort and Spa. Vanuatu. Vanuatu terdiri dari 80 pulau, jadi banyak wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari trip memancing, menunggang kuda, berlayar ke pulau, naik kayak, dan menjelajah hutan. Perakor Island Resort and Spa merupakan akomodasi yang terkenal mewah dan indah di Vanuatu. Tonga. Kerajaan Tonga merupakan bagian negara di Oseania, kaya akan tradisi dan budaya yang memanjakan para wisatawan. Nama Tonga sendiri berarti sarang cinta. Nah, itulah beberapa tempat yang mirip dengan latar film Moana dari berbagai sumber. Sekarang kita cari tahu tentang daftar film dengan latar kehidupan dan pemandangan Papua. Hai kids, siapa yang sudah pernah ke Papua? Untuk kids yang belum pernah ke sana tapi penasaran dengan keindahan alamnya, banyak loh film Indonesia yang menunjukkan latar keindahan Papua. Nah, Great Kids punya kumpulan film yang mengambil latar di tanah Papua. Penasaran? Langsung kita mulai saja yuk. Film Denias, Senandung di Atas Awan. Film yang rilis pada tahun 2006 oleh Alenia Pictures ini sudah menorehkan penghargaan dengan tayang di Auditorium Universitas Charles Darwin, Australia, dan mendapat sambutan yang sangat baik. Selain itu, film ini menyabet berbagai kategori dari Festival Film Bandung seperti aktor terbaik, penulis asli terbaik, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Denias dari suku Borneo, Papua yang pandai, cekatan, dan patuh kepada orang tuanya. Walaupun ia berasal dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah, ia memiliki keinginan yang besar untuk menggapai cita-cita dan impiannya. Selain itu, Denias juga berani melawan siapapun untuk membela kebenaran. Denias datang kepada Paleo, teman curhatnya selama ini mengenai apa yang terjadi terhadap sekolahnya, termasuk mengenai ibunya yang meninggal akibat kebakaran. Beberapa kali, Denias mengalami cobaan untuk bersekolah, mulai dari kendala bangunan sekolah yang roboh dan tidak diperbolehkan untuk dibangun kembali, hingga sang ayah yang melarangnya untuk pergi ke sekolah. Denias memutuskan untuk pergi ke kota yang katanya terdapat sekolah yang lebih baik. Dia berjalan melewati gunung demi bersekolah loh teman-teman. Lalu Denias bertemu dengan pasangan suami istri yang baik
dan menolongnya hingga bisa mengikuti tes masuk sekolah. Tidak hanya sampai di situ kids, Denias masih harus menghadapi teman-temannya yang tidak menyukainya. Membuat Denias sempat minder dan memutuskan untuk mundur dan kembali ke kampung halamannya. Gimana ya kids perjuangan Denias? Sulit bukan? Tapi berhasil tidak ya? Film Tanah Mama. Film ini merupakan film dokumenter yang dirilis pada tahun 2015 dan berisikan kehidupan sehari-hari Mama Halosina yang sangat sederhana. Dalam film ini menunjukkan kehidupan di tanah Papua pada masa itu, menampilkan keindahan kampung Anjelma yang jaraknya 5 jam dari kota Wamena. Mama Halosina merupakan single parent yang berjuang menghidupi 4 orang anaknya dan hidup jauh dari kata sejahtera. Bahkan seringkali bersedih karena melihat orang-orang yang berpesta akan panen yang didapatkannya. Karena Mama Halosina tidak mempunyai lahan sendiri untuk bercocok tanam. Tidak hanya sampai di situ kids, berbagai kegiatan dilakukannya untuk menghidupi keempat orang anaknya. Mulai dari bertani di ladang milik sang adik, menyeberang sungai, serta berjualan dilakukannya selalu bersama keempat anaknya. Mama Halosina selalu menyanyikan lagu-lagu rohani dan bercanda dengan anak-anaknya untuk memberinya penghiburan supaya lupa akan kenyataan hidupnya. Bukan hanya Mama Halosina yang merasakan dampak dari kehidupan yang kurang mampu. Keempat anak Mama Halosina juga tidak bisa merasakan bangku sekolah, sehingga mereka hanya tahu bagaimana cara membuka lahan dan bercocok tanam. Di Timur Matahari. Film ini dirilis pada tahun 2012 oleh Alenia Pictures dan mengambil latar pendidikan di tanah Papua. Film ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Mazmur dan juga teman-temannya yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bersekolah. Hal ini ditunjukkan dengan mereka yang selama 6 bulan ini setia menunggu guru pengganti di lapangan terbang penghubung desa mereka dengan dunia luar. Namun guru tersebut tak kunjung datang. Walaupun guru tak kunjung datang, bukan sebuah alasan bagi Mazmur dan teman-teman untuk tidak belajar. Sambil menunggu, mereka belajar melalui alam dan lingkungan sekitar. Walaupun tetap semangat, semuanya sirna karena ada persoalan yang muncul, yaitu ayah Mazmur yang meninggal. Karena meninggalnya ayah Mazmur membuat peperangan antara dua suku dalam desa. Hal ini didengar oleh paman Mazmur di Jakarta, sehingga membuatnya berpikir untuk pulang ke Papua, menengahi persoalan ini. Namun tidak sampai di situ, karena istri dari paman Mazmur yang sudah lahir dan besar di Jakarta, membuatnya harus berjuang melawan banyaknya perbedaan kehidupan, dari harga bahan pokok yang serba mahal, banyaknya perbedaan kebudayaan, dan banyaknya perbedaan kebiasaan. Bibi Mazmur masih harus berjuang untuk bisa beradaptasi di Papua. Penasaran bagaimana cara Bibi Mazmur untuk beradaptasi? Langsung nonton filmnya saja ya kids. Gimana kids? Sekarang sudah tahu kan film-film apa saja yang nunjukin keindahan tanah Papua? Benar-benar indah ya? Gimana? Jadi tertarik untuk nonton filmnya tidak? Atau ada yang tertarik untuk datang ke tanah Papua? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!